Illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Syawal, minal aidin wal faizin. Ya, kita kembali kepada fitrah. Kemudian kita juga saling memaafkan segala kekurangan dan kesilapan yang mungkin ada selama ini. Hadirin berbahagia, seperti biasa target daripada Ramadan yang telah kita geluti selama 1 bulan, di mana targetnya adalah kembali kita kepada Idul Fitri, itu kembali kepada fitrah. Apa fitrah manusia itu? Adalah fitrah dalam ketaatan. Inilah target yang Allah berikan kepada kita ketika kita masuk dalam bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan, maka kita kembali lagi kepada fitrah. Maka di 1 Syawal itu kita berhari raya, ya, kita berhari raya, adanya hari Id, kembali kepada kesucian-kesucian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan yang 1 bulan itu adalah sarana tarbiyah untuk mendidik kita ini. Nah, sekarang ini bagaimana kita mampu melaksanakan hasil-hasil didikan Ramadan itu secara istiqomah. Ya, secara istiqomah. Karena ada orang yang hamba Ramadan, dan hamba Ramadan ini adalah terlaknat. Maksudnya mereka kenal Allah itu hanya di bulan Ramadan saja. Ya, di bulan Ramadan saja mereka kenal, mereka dekat kepada Allah di bulan Ramadan, baca Al-Quran di bulan Ramadan, ke masjid di bulan Ramadan. Begitu Ramadan selesai, maka tak ada lagi amal ibadah. Ini adalah hamba Ramadan. Target Ramadan ini bagaimana kita menjadi hamba Rabbani, hambanya Allah. Didikan Ramadan ini mengantarkan kita 11 bulan yang akan datang bersama Allah. Maka orang-orang yang berhari raya itu sebetulnya dalam ungkapan-ungkapan syair banyak dikatakan laisa id, tidak dikatakan hari raya itu bilibas jadid, dengan baju-baju baru, walakin id, tetapi hari raya itu adalah adanya bitaati tazid, ketaatan yang selalu bertambah. Ya, adanya ketaatan yang bertambah 11 bulan yang akan datang. Kenapa? Karena kita sudah berhari raya, karena kita sudah ditempa selama 1 bulan Ramadan itu dekat kepada Allah, maka kita sudah bersih, sudah suci. Hadirin berbahagia, bahkan Imam Ghazali katakan toharoh itu, kebersihan itu bahkan bukan hanya 1 tingkat, bahkan 4 tingkat. Sampai tingkat yang ketiga saja kita mampu, ini luar biasa. Karena tingkatan yang keempat itu adalah tingkatnya para nabi. Tingkat yang pertama, kebersihan itu adalah membersihkan jasad kita daripada najis dan dosa. Bersih daripada hadas, bersih daripada najis, bersih daripada hal-hal yang menjijikkan. Ya, ini kita bersihkan dengan air. Ya, dan semua insya Allah kita pasti lakukan. Pakaian kita bersih, badan kita bersih, anggota tubuh kita bersih daripada najis dan hadas. Tapi ada lagi tuntutan yang kedua. Apa dia? Bersih anggota tubuh daripada maksiat. Ya. Kalau barangkali tangan kita bersih daripada najis, insya Allah ya, orang muslim tak orang muslim mampu melakukan. Orang kafir, orang muslim mampu melakukan, membersihkan badan daripada najis, daripada kotoran. Bahkan sudah ada himbauan hari air sedunia, kita mencuci dan segala macam, bergosok gigi dan segala macam. Tapi tingkatan yang kedua apa? Tingkatan yang kedua itu bagaimana bersihnya anggota badan kita ini, panca indera kita ini, fisik kita ini pada maksiat. Bersih mata daripada memandang yang haram, bersih telinga daripada mendengar yang haram, bersih tangan daripada menjangkau yang haram, mendanda tangan yang haram, tanda tangan cek kosong, kertas kosong, gara-gara telunjuk kita darah tumpah. Ya,
Ini bersih dah. Bersih dari kaki kita, fisik kita, perut kita daripada yang haram. Ya. Kemudian yang ketiga kata dia, sampai ke tingkat yang ketiga ini luar biasa kita, Pak. Yang ketiga ini apa? Bersih hati kita ini daripada sifat-sifat kekejian, kesombongan, hasad, dengki, kikir, benci, dendam. Sampai tak kira-kira kita. Ya. Ini yang nak kita istiqomahkan. Yang nak kita istiqomahkan ke depan tuh yang ini. Adanya kita kembali kepada Id. Mungkin semua orang mengakukan saya sudah berhari raya. Ya. Semua orang muslim mengaku saya sudah berhari raya. Bahkan maaf, mereka yang tak puasa pun duluan hari rayanya, Pak. Beli baju baru dulu, kue lah panuh di rumah segala macam. Padahal tak puasa. Tapi berhari rayanya dia cepat. Nah, Anas bin Malik mengatakan hari raya itu, kata Anas bin Malik, bukan dalam bentuk pakaian fisik segala macam. Orang yang berhak dikatakan hari raya itu, kata Anas bin Malik, satu, dalam setiap hari itu dia bebas daripada dosa, maka dia berhak mendapatkan hari raya. Ya. Dalam satu hari itu dia bebas daripada berbuat dosa, maka dialah yang berhak mendapatkan hari raya. Yang kedua, kata Anas bin Malik, ketika nanti dia meninggalkan dunia ini, dia tinggalkan dunia ini di saat malaikat maut mencabut nyawanya, imannya utuh kepada Allah, tak sedikit pun musyrik ada dalam, maka dia berhak mendapatkan hari raya. Maka Nabi katakan, man akhi bi kalimatin la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayat dia mampu ucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Ya. Yang ketiga, kata Anas bin Malik, nanti kalau di hari kiamat nanti menyeberang sirat, di huru hara hari kiamat, dia terbebas daripada itu semua, maka dia berhak mendapatkan hari raya. Sirat itu jembatan atau titian? Sirat itu bukan jembatan, Pak. Sirat itu titian. Ya, kalau jembatan besar kayak jembatan Siak itu. Kalau titian kecil, dan titian yang akan kita lewati itu ya lebih halus daripada rambut, tajamnya lebih tajam daripada pedang. Selamat kita dari huru hara hari kiamat, yang matahari nanti jaraknya 1 mil, dan menyeberang sirat adalah titian kita, di bawahnya api neraka. Selamat kita, maka kita berhak mendapatkan hari raya. Ya. Kemudian kata dia, nanti di akhirat kita sudah dimasukkan ke dalam surga, maka antum berhak mendapatkan hari raya. Yang kelima, kata Anas bin Malik, ketika nanti berjumpa kepada Allah, Allah ridho dengan kita, maka dia berhak mendapatkan hari raya. Inilah yang nak kita kejar, bukan fisik, bukan baju baru, ya, bukan pakaian baru, kendaraan baru, bukan. Yang kita kejar adalah Id yang sesungguhnya. Maka untuk itu, inilah kita perlu istiqomah. Istiqomah, maka Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah dia. Istiqomah dalam apa? Istiqomah dalam melaksanakan ketaatan perintah Allah, istiqomah dalam menjauhi larang Allah. Tatanazzalu alaihi amal malaikah, malaikat turun. Diturunkan malaikat kepadanya, mengasih kabar gembira. Apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan khawatir, jangan takut menghadapi masa-masa depan. Masa depan dunia, masa depan akhirat, kamu jangan takut. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir. Wa abshiru bil jannah. Loh, itu surga loh untuk kalian. Apa yang perlu kalian takutkan? Ya, bagi siapa? Bagi orang yang istiqomah. Maka ke depan Bapak Ibu yang saya muliakan, 11 bulan yang akan datang ini, bagaimana kita mampu merealisasikan, ya, jangan kita kayak pasar kaget. Nah, pasar kaget itu ramainya kan Pak? Ada yang sore, begitu selesai pasar kaget, habis dah, tinggal lapak-lapak saja. Kalau di kampung itu musim duren,
Kalau musim durian itu di hutan, di batang-batang durian ramai. Ketika durian habis, hilang. Ya, jangan kita kayak gitu beribadah. Ketika bulan Ramadan, semua taat, semua soleh. Datang ke masjid, baca Al-Quran, zikir luar biasa. Tapi begitu Ramadan habis, tidak nampak lagi puncak hidungnya di masjid. Ini yang dikatakan hamba Ramadan. Maka orang yang kenal Allah di bulan Ramadan saja, maka dia dicela. Bagaimana 11 bulan yang akan datang, Ramadan ini mengantarkan orang takut kepada 11 bulan yang akan datang. Terakhir ketika menjelang hari Id, besok hari Id, maka putri-putri daripada Abdurrahman, Umar bin Abdul Aziz maksud saya, seorang khalifah yang luar biasa, bilang sama ayahnya, anak-anaknya bilang sama khalifah, wahai ayahanda, besok hari Id, hari raya, kami belum punya baju baru. Bagaimana ini wahai ayahanda, wahai mukminin? Apa kata Khalifah Umar bin Aziz? Ya abanati, wahai anakku, sesungguhnya hari raya itu bukan pakai baju baru. Hari raya itu, Id itu yang sesungguhnya adalah orang yang takut nanti kepada ganjaran-ganjaran Allah Azza wa Jalla. Dalam hal-hal yang diberikan berita-berita takut, inilah orang-orang yang hari raya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mulai 11 bulan yang akan datang. Pertahankan amal yang sudah terbina, tambah amal yang belum terlanjutkan, kemudian saling memaafkan. Tidak ada kebencian dalam hati, tidak ada kesombongan dalam hati. Inilah hari raya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.